Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang perulangan pada Lua. Nah, yang pertama ada statement while. Perulangan while digunakan untuk menjalankan blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Blok kode di dalam while akan terus diulang selama kondisi dianggap benar. Jadi selama kondisinya itu benar, maka akan terus dieksekusi. Kondisi dievaluasi sebelum setiap perulangan, dan jika kondisi tidak terpenuhi, perulangan berhenti. Nah, untuk kondisi pada while ini akan dicek setiap blok kodenya selesai dieksekusi. Nah, kalau misalnya udah nggak terpenuhi, maka perulangannya akan berhenti. Nah, di sini ada contoh kode while. Lanjut saja ke contohnya. Oke, di sini eh, contohnya itu kita mempunyai variabel i yang dimana 5, sorry, di sini 1. Nah, cara menulis while seperti ini. Ketika while i, di sini kondisinya ketika while i kurang dari sama dengan 5, maka eksekusi kode ini. Lalu kita coba ya, run. Sorry, ini 1 ya harusnya. Jalankan lagi. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Karena di sini lihat, kita print nilai dari i-nya, lalu kita tambahkan nilai i-nya. Kita update nilai i menjadi i plus 1. Nah, semisal di sini i-nya masih 1, maka di sini 1 ditambah 1. Lalu kode ini akan dicek, dievaluasi lagi. Ini kan diupdate i-nya dari 1 ditambah 1, jadi 2 sekarang i-nya. Lalu di sini dicek lagi. 2 kurang dari pada sama dengan 5. Masih terpenuhi kondisinya, maka ini akan dieksekusi lagi. Nah, di sini kan diupdate lagi i-nya. Sedangkan i di sini udah menjadi 2, lalu ditambah 1 jadi 3. Lalu naik lagi. Dicek lagi kondisinya. 3 kurang dari sama dengan 5 masih terpenuhi, maka ini akan dieksekusi terus sampai dimana i ini menjadi 5. I ini menjadi lebih daripada 5. Maka perulangan ini akan berhenti. Jadi perulangan itu dia akan mengeksekusi kode berkali-kali. Mengeksekusi kode yang ada di dalam blok perulangannya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk while statement. Oke, selanjutnya itu statement for. Perulangan for digunakan untuk menjalankan blok kode dengan iterasi berdasarkan jumlah atau rentang tertentu. Nah, mungkin ini sulit dipahami ya. Nah, ini nanti aja, karena nanti ada contoh kodenya. Blok kode di dalam for akan dijalankan dengan variabel yang berubah setiap iterasi. Jadi setiap perulangan ini, setiap blok kodenya dieksekusi, ada variabel yang akan berubah. Nah, nanti akan dibahas. Variabel diinisialisasi atau dideklarasikan atau mungkin uh, diisi dengan nilai awal dan di increment. Di increment itu ditambahkan sesuai dengan langkah hingga mencapai nilai akhir. Di increment itu ditambah sesuai dengan langkah. Oke, di sini nilai awal akan terus ditambah sampai dengan memenuhi nilai akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, di sini ada contoh kode for statement ya. Langsung saja kita ke contohnya.
Oke, di sini seperti ini cara penulisannya. Nah, oke kita jelasin satu-satu. Di sini pertama for, lalu kita buat variabel awal. Kita buat variabel i, di mana variabel itu berisi nilai pertama 1. Lalu di sini nilai akhirnya. Jadi ketika nilai i ini memenuhi 5, maka akan berhenti. Nah, untuk yang ini itu eh, untuk menambahkan variabel i ini. Jadi setiap kode ini dieksekusi, maka variabel i ini akan ditambahkan dengan angka yang sebelah sini. Oke, langsung saja kita contohkan. Nah, sama di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena di sini setiap ini dieksekusi, maka ini variabel ini, yang ini, variabel i akan ditambah dengan angka yang di sini. Misalnya kita 2 di sini. Kita run. Nah, 1 ditambah 2 sama dengan 3, ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi ini itu untuk menambahkan variabel yang ada di sini. Oke, coba kita batasnya kita tambahin menjadi 20 misalnya. Nah, di sini menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ditambah 2 semua ya. Karena di sini kita set 2. Coba kita set menjadi 1. Kita run lagi. Nah, di sini akan menjadi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 20. Kurang lebih seperti itu untuk for. Oke, di sini juga bisa untuk angka yang mengubah variabel ini bisa juga menjadi minus. Misalnya kita ingin setiap ini dieksekusi, angka yang variabel ini akan terus berkurang. Kita bisa menggunakan minus lalu angkanya berapa. Nah, di sini kita tambahkan juga batasnya menjadi 20. Kenapa minus 20? Kenapa? Agar dia berhenti. Oke, coba kita contoh. Nah, di sini akan sampai min 20 dari 1, di sini 1 sampai dengan min 20. Oke, yang selanjutnya itu repeat until statement. Nah, perulangan repeat until digunakan untuk menjalankan blok kode minimal 1 kali dan diulang hingga kondisi terpenuhi. Jadi, beda dengan while atau for sebelumnya, repeat until ini akan mengeksekusi minimal 1 kali di dalam kodenya. Jadi, dia bakal dieksekusi sekali baru dicek kondisinya. Blok kode dalam repeat akan dijalankan setidaknya 1 kali sebelum kondisi dievaluasi. Nah, yang tadi saya jelaskan, lalu setelah blok kode dieksekusi, selanjutnya kondisi dievaluasi, dan jika kondisi dianggap benar, perulangan akan berhenti. Jadi ketika perulangannya benar, maka akan berhenti. Nah, di sini ada contoh kode repeat until ya. Seperti ini. Oke, lanjut saja ke kodenya. Sorry. I dengan 1. Oke, kita coba dulu eksekusi ya. Apakah ada error atau enggak? Oke, kenapa ini? Coba kita lihat contohnya lagi. Oh sorry, di sini harusnya lebih dari ya. Run. Nah, di sini akan menjadi. Oke, lanjut kita jelasin satu-satu. Nah, di sini kita deklarasikan variabel i di mana i nilainya 1. Lalu di sini blok kodenya print i, lalu setiap perulangan maka i ini akan diupdate nilainya menjadi i tambah 1. Jadi misalnya sini 1, di sini akan i yang baru akan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah,
Semisal, nah di sini until sampai I lebih besar daripada 5. Nah, ini beda sama while sebelumnya karena di sini ketika kondisi yang di sini itu salah, maka ini itu akan tetap dieksekusi. Kalau misalnya kondisi di sini sudah benar, terpenuhi, maka ini perulangannya akan berhenti. Nah, di sini kenapa enggak I kurang daripada 5? Karena ini berbeda dengan while sebelumnya. Kalau while sebelumnya itu kondisinya itu ketika kondisinya masih terpenuhi, maka dia akan terus mengulang. Kalau repeat until ini ketika kondisinya itu belum terpenuhi, maka dia akan terus mengulang. Nah, ini kebalikan dengan while. Tapi di sini ada satu perbedaan yang mencolok, yaitu di sini repeat until ini dia akan mengeksekusi kode yang di sini itu satu kali. Jadi misal di sini kita menjadi 6, maka ini akan dieksekusi sekali. Kita lihat. Nah, di sini akan dieksekusi sekali. Jadi di sini akan dieksekusi sekali, lalu dicek apakah ini tidak memenuhi. Kalau misalnya tidak memenuhi, maka dia akan mengulang. Kalau misalnya di sini udah kondisi di sini terpenuhi, maka dia akan berhenti. Nah, di sini kan I-nya 6. Lalu di sini diupdate lagi menjadi 6 ditambah 1 sama dengan 7. Sekarang I-nya 7. Lalu dicek di sini. 7. Apakah 7 lebih besar daripada 5? Benar kan? 7 lebih besar daripada 5. Nah, kondisi di sini terpenuhi, maka perulangan ini akan berhenti. Kurang lebih seperti itu untuk statement repeat until.